Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lailatul Iza Alfaini dari semester 5A Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Video kali ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Nurdi SAG MPD, dan tidak lupa saya hormati pula segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Di video kali ini akan menjelaskan tentang pondok pesantren dan tantangan di zaman global milenial. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pondok pesantren. Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi pesantrian yang bermakna kata sastri yang artinya murid. Dalam pandangan Nurholis Majid dapat dilihat dari dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari perkataan sastri, sebuah kata dari bahasa Sangsekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut beliau agaknya didasarkan atas kaum santri adalah kelas literally bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertuliskan dan berbahasa Arab. Kedua, istilah santri juga ada dalam bahasa takmil, yang berarti guru mengaji. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sain atau manusia baik dengan suku kata tra atau suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Kemudian, menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya pondok atau pesantren, sering pula menyebut sebagai pondok pesantren. Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu, atau berasal dari bahasa Arab funduk, artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan. Sedangkan secara terminologi, pengertian pondok pesantren menurut pendapat para ahli antara lain, yang pertama menurut Abdurrahman Wahid, yaitu pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal. Yang kedua, menurut Imam Zarkashi, yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Yang ketiga, menurut Mahmud Yunus, mendefinisikan sebagai tempat santri belajar agama Islam. Jadi dapat didefinisikan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan, dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Kemudian macam-macam pondok pesantren. Menurut Haidar Putra Daulay, secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yang meliputi pertama pondok pesantren tradisional. Materi pelajaran yang dikembangkan adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik dan non-klasikal, pengajaran memakai sistem halakoh, santri diukur tinggi rendah ilmunya berdasarkan dari kitab yang dipelajarinya, tidak mengharapkan ijazah sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, pondok pesantren modern. Sistem negara sudah diterapkan oleh pesantren jenis ini yang disertai dengan pembelajaran pelajaran umum. Sistem ujian pun juga sudah menggunakan ujian negara. Pada pelajaran tertentu sudah kurikulum Kementerian Agama yang dimodifikasi oleh pesantren sendiri sebagai ciri khas kurikulum pesantren. Sistem belajarnya klasikal dan meninggalkan sistem tradisional. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, pondok pesantren komprehensif. Pondok pesantren ini disebut komprehensif atau pesantren serbaguna karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan yang tradisional dan yang modern.
Artinya, di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan dan bandongan. Namun, secara reguler, sistem persekolahan terus dikembangkan. Bahkan, pendidikan keterampilan pun secara konsep dilakukan perencanaan dan secara teknis akan diaplikasikan. Kemudian tantangan di zaman milenial. Secara historis, pesantren sejak awal berdirinya tidak pernah diam dalam menghadapi problem sosial keagamaan. Aktivitas pesantren dalam merespon persoalan kontemporer telah dibuktikan semenjak masa-masa awal kejayaannya. Adapun respon pesantren terhadap permasalahan global, misalnya yang pertama, pesantren pernah merespon tantangan global dalam menghadapi kolonialisme bangsa barat yang ketika itu sedang melakukan ekspansi ke negeri-negeri jajahannya, termasuk Indonesia. Lembaga pendidikan pesantren di masa kolonialisme tetap hidup dan berkembang di atas kekuatan sendiri. Bahkan, lembaga ini bagi pemerintah Belanda bukan saja dipandang tidak bermanfaat bagi tujuan-tujuan kolonial, akan tetapi dipandang sebagai lembaga yang sangat berbahaya dan mengancam upaya kolonialisme. Yang kedua, kalangan pesantren yang tergabung dalam Komite Hijaz yang dipropoli elit oleh ulama pernah pernah memperjuangkan hukum bermadhab kepada pemerintah Arab Saudi yang menganut faham Wahabi. Komite ini mengusulkan kepada pemerintah Saudi agar memberikan kebebasan kepada praktik bermadhab dalam menjalankan agama. Sedangkan menurut Saifuddin Amir, ada beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi pesantren disebabkan keterbatasan kemampuan pengelolaannya, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen kelembagaan. Yang keempat, kemandirian ekonomi kelembagaan. Yang kelima, kurikulum yang berorientasi life skill santri dan masyarakat. Era revolusi industri 4.0 juga menghadirkan wajah baru dalam interaksi sosial masyarakat modern. Di era ini terjadi kompetisi yang sangat ketat, baik secara individu maupun kelompok. Karena kompetisi ini tidak hanya terjadi antara kelompok yang sama-sama kuat, tetapi juga di antara yang kuat dan yang lemah. Pesantren sebagai institusi pencetak pemimpin masa depan dan pusat pemberdaya masyarakat harus mampu mencetak generasi yang memiliki sumber daya yang mapan yang dapat bersaing ketat dalam pentas global. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.